Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, setiap kita punya masa lalu. Ada yang kelam, ada yang menyakitkan, bahkan ada yang mungkin penuh dosa. Tapi Islam datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka jalan pulang bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, ada begitu banyak jiwa yang dulu jauh dari cahaya Islam, namun akhirnya menjadi bintang yang bersinar terang. Kisah-kisah mereka bukan sekedar cerita lama, tapi pelajaran hidup tentang harapan, tentang taubat, dan tentang kasih sayang Allah yang tak pernah habis. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya, jika mereka yang dulu membenci Islam bisa berubah menjadi pembelanya, apa alasan kita untuk tidak kembali kepadanya? Maka hari ini, mari kita menyelami salah satu kisah luar biasa itu. Kisah yang akan mengguncang hati kita dan semoga membangkitkan iman kita. Inilah kisah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb atau Abu Dasama adalah seorang budak berkulit hitam milik Jubair bin Mut'im, seorang tokoh sekaligus pembesar Quraisy. Paman Jubair bernama Tu'aimah terbunuh pada peperangan Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad SAW yang juga dikenal sebagai singa Allah. Hal ini membuat Jubair bin Mut'im sedih dan marah menyelimuti dirinya. Lalu ia bersumpah atas nama Latta dan Uzza untuk menuntut dan membalaskan dendam pamannya serta membunuh pembunuhnya. Jadi Latta dan Uzza ini adalah dua di antara berhala paling terkenal yang disembah oleh kaum musyrikin pada zaman jahiliyah. Tak berselang lama, Quraisy berkeinginan untuk melakukan duel perang dengan Rasulullah SAW di daerah Uhud, serta menuntut balas atas kekalahan mereka pada peperangan Badar. Maka dikumpulkanlah sejumlah pasukan dan dipersiapkanlah segala perbekalan. Lalu mereka menghadap kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan adalah seorang pemimpin utama Bani Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Sufyan berpandangan agar mengikut sertakan para tokoh dan pembesar Quraisy yang ayah, anak, saudara atau salah satu kerabatnya terbunuh dalam peperangan Badar. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan dan menyulut amarah pada pasukannya, sehingga mereka bersemangat dalam peperangan. Mereka pun turut mengerahkan para budak dan orang-orang yang tangkas dan cepat langkahnya. Maka bergabunglah dalam pasukan itu sejumlah wanita, di antaranya Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan sendiri. Ketika pasukan hampir berangkat, Jubair bin Mut'im menoleh kepada Wahsy dan berkata, "Apakah engkau tidak ingin membebaskan dirimu dari perbudakan?" Kemudian Wahsy menjawab, "Bagaimana caranya? Dan untuk siapakah aku menuntut balas?" Lalu dijawab dengan singkat oleh Jubair, "Untukku." Dengan rasa penasaran, akhirnya Wahsy kembali bertanya, "Bagaimana caranya?" Jubair menjawab, "Jika engkau bisa membalaskan dendamku dan membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka engkau akan aku bebaskan." Wahsy kembali bertanya, "Siapa yang menjaminku?" Jubair menjawab, "Siapa yang engkau kehendaki, aku akan persaksikan di hadapan semua orang." Lalu dengan percaya diri, Wahsy menjawab, "Iya, aku akan melakukannya dan pasti aku akan bebas." Jadi Wahsy ini berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Wahsy dikenal karena keahliannya dalam melempar tombak dengan presisi yang mematikan, yang tidak pernah meleset sedikit pun. Kemudian Wahsy bergegas pergi ikut ke barisan kaum Quraisy. Tatkala ia berpapasan dengan Hindun, istri dari Abu Sufyan, ia memanggilnya dan berkata, "Balaskan dendam kami kepada Muhammad dan anak pamannya." Hingga sesampainya di Uhud, bertemulah dua pasukan, kaum muslimin dan kaum Quraisy. Wahsy pun segera mencari Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Wahsy telah mengetahui dan tak seorang pun yang tidak mengetahui dan mengenal Hamzah, karena Hamzah selalu meletakkan sebuah tanda di atas kepalanya sebagai tanda keberanian dan kejantanan yang dimilikinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pemberani dari kalangan Arab.
Tidak lama setelah itu, Wahsy langsung melihat Hamzah di tengah-tengah mayat yang tergeletakkan. Ia menghunuskan pedangnya dan merobohkan setiap yang coba-coba mendekatinya, hingga tak satu pun yang tersisa di hadapannya. Wahsy pun bersembunyi di antara bebatuan dan pepohonan di medan Uhud. Ia tidak ikut dalam pertempuran secara langsung, namun hanya menunggu satu momen, satu lemparan untuk menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba datang seseorang penunggang kuda dari suku Quraisy yang bernama Siba bin Abdul Uzza, yang mendahului Wahsy dan mendekatinya lalu berkata, "Lawan aku, wahai Hamzah." Hamzah lalu menjawabnya, "Kemarilah wahai anak orang musyrik." Tak lama setelah itu, dengan tebasan pedangnya, Siba tersukur bersimbah darah lalu tergeletak di hadapan Hamzah radhiyallahu anhu. Dan melihat kesempatan itu, dengan cepat Wahsy mengambil posisi yang paling baik lalu mendekati Hamzah. Tombak ia ayunkan dan tepat mengenainya. Hingga ketika Wahsy yakin Hamzah hampir mati, maka Wahsy mengarahkan tombaknya ke perut bagian bawah hingga tembus sampai di antara kedua kakinya. Dengan berat Hamzah melangkah ke arahnya beberapa langkah hingga sebelum akhirnya Hamzah jatuh tersungkur. Hingga setelah Wahsy yakin bahwa ia benar-benar telah mati, maka Wahsy mendekati dan mencabut tombaknya dari badannya. Setelah itu Wahsy meninggalkan medan perang dan balik ke tenda, karena tidak ada tujuannya dalam perang ini kecuali agar terbebas dari perbudakan Jubair bin Mut'im. Peperangan semakin memanas. Penyerangan sekaligus pelarian diri dari kedua belah pihak semakin menjadi. Pasukan Rasulullah SAW mulai terkepung. Korban di pihak kaum muslimin sungguh terlampau banyak, sampai-sampai Hindu binti Utbah bersama beberapa wanita Quraisy berhasil membunuh beberapa kaum muslimin. Hindun yang sejak awal menyimpan dendam kepada Hamzah mulai berjalan mendekati jasadnya. Lalu dengan kejam ia membelah perutnya, mencungkil matanya, dan memotong hidung serta telinganya. Potongan-potongan tubuh itu dijadikannya kalung dan gelang yang dirangkai. Dan yang paling mengerikan, dia mengambil hati Hamzah dan mencoba mengunyahnya, lalu ia pun memuntahkan kembali. Setelah itu, Hindun memberikan gelang dan kalung emasnya kepada Wahsy sesuai apa yang ia janjikan. Setelah perang usai, Wahsy kembali ke Mekah bersama para pasukan lain. Jubair bin Mut'im memenuhi janjinya dan membebaskan Wahsy. Tahun demi tahun berlalu dan kaum muslimin semakin menyebar ke seluruh jazirah Arab. Wahsy pun merasa ketakutan, dan ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil membebaskan kota Mekah, Wahsy melarikan diri menuju kota Taif untuk mencari keamanan. Namun tak lama setelah itu, penduduk kota Taif pun mulai menerima ajaran Islam. Dunia terasa sempit baginya, kegelisahan semakin mencengkam hatinya. Tiba-tiba seseorang datang kepada Wahsy dan berkata, "Tenanglah engkau wahai Wahsy, sesungguhnya Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk ke dalam agamanya dan bersaksi dengan persaksian yang jujur." Setelah mendengar perkataan itu, Wahsy bergegas menuju ke kota Yathrib untuk mencari Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Ia mengucapkan syahadat di depan Nabi dan para sahabat. Setelah mendengar syahadat dari Wahsy, Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Kemudian Wahsy menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada Wahsy, "Ceritakan padaku bagaimana engkau bisa membunuh Hamzah." Wahsy pun mulai bercerita, dan setelah selesai, Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dan berkata, "Wahai Wahsy, sembunyikanlah wajahmu dariku. Sungguh aku tidak ingin melihatnya setelah hari ini." Maka sejak hari itu, Wahsy berusaha menjauh dari pandangan Rasulullah SAW, sampai-sampai tatkala Rasulullah SAW duduk di depan para sahabatnya, maka Wahsy duduk di belakang beliau. Demikian seterusnya hingga Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan berpindah kepada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka murtadlah Bani Hanifah
pengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi beserta orang-orang murtad lainnya. Musailamah Al-Kadzab memalsukan wahyu, memperolok Al-Quran dan menjadikannya kedustaan sebagai agamanya. Ia menipu ribuan orang dan mengumpulkan pasukan yang besar. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama, memerintahkan pasukan muslim memerangi Musailamah dalam perang Yamamah untuk mengembalikan kaumnya kepada agama Allah. Perang ini adalah perang yang paling berdarah sejak Rasulullah SAW wafat. Mendengar itu, Wahsy berkata kepada dirinya, "Sungguh, demi Allah, ini kesempatan emas bagimu wahai Wahsy. Persiapkanlah dirimu, jangan engkau sia-siakan kesempatan ini, kalau tidak maka ia akan lepas darimu." Wahsy pun keluar bersama para pasukan kaum muslimin. Tombak yang ia pakai untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib tak lupa kembali ia ambil untuk membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Perang Yamamah terjadi di kebun yang dipenuhi tembok batu dan pepohonan. Musailamah memerintahkan pasukannya bertempur mati-matian. Pertempuran itu sangat sengit. Ratusan sahabat penghafal Al-Quran gugur. Di tengah kekacauan itu, Wahsy berlari, menyelinap, menembus barisan musuh sebagaimana dulu ia mengintai Hamzah. Ia mencari sosok Musailamah. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki berjubah, berperisai, dikelilingi pengawal, dan dialah Musailamah Al-Kadzab. Ia berkata dalam riwayatnya, "Aku mengintai Musailamah sebagaimana dulu aku mengintai Hamzah. Ketika kulihat celah pada dirinya, aku lemparkan tombakku sekuat tenaga dan tepat mengenai sasaran. Tombak itu menembus tubuh Musailamah tepat di bagian bawah dadanya. Pada waktu yang bersamaan, sabetan pedang pemuda Ansor berhasil menyelesaikan hidupnya. Musailamah jatuh berlutut lalu tersungkur. Musailamah pun mati, dan dengan itu matilah kebohongan yang sempat mengguncang jazirah Arab. Hanya Allah yang tahu siapa yang telah membunuh Musailamah Al-Kadzab." Saat perang berakhir, Wahsy duduk sendirian. Ia memandang tombaknya yang kini berlumur darah Musailamah. Lalu ia berkata, "Dengan tombak ini aku membunuh sebaik-baiknya manusia, dan dengan tombak yang sama Allah memberi kesempatan bagiku untuk membunuh seburuk-buruknya manusia." Air matanya jatuh. Ia menangis bukan karena kemenangan, tapi karena Allah memberinya kesempatan untuk menebus dosa besarnya. Kisah Wahsy bin Harb adalah kisah yang sangat kuat tentang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Meskipun ia telah melakukan dosa yang luar biasa besarnya dengan membunuh paman Nabi, ia tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Kisahnya mengajarkan bahwa tidak peduli sebesar apapun dosa seseorang di masa lalu, selama pintu taubat masih terbuka dan diikuti dengan amal soleh yang sungguh-sungguh, maka ada harapan besar untuk mendapatkan ampunan dan penebusan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.